Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimus salihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walat hamma ba'd. Kawan Gansas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk Ramadan hari yang kesekian. Artinya di dalam Ramadan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah, keimanan dan ketakwaan kita, agar hidup kita menjadi kehidupan yang tenang dan damai. Sebab dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia tidak jauh pasti akan berteman dengan yang namanya kebahagiaan dan yang namanya kesengsaraan. Mungkin ketika bahagia, manusia tidak perlu diajarkan bagaimana mengekspresikan kebahagiaan tersebut. Namun, manusia terkadang lupa ketika manusia itu mendapatkan kesusahan, ketika manusia itu mendapatkan keburukan, sehingga manusia ini akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga manusia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan daripada kekecewaan dan kesengsaraan yang dia dapatkan. Namun di bulan Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk kita mengekspresikan diri kita, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita bisa mendidik hawa nafsu kita, bagaimana mengekspresikan kebahagiaan dan keburukan atau kekecewaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan momentum puasa ini, kita bisa mengekspresikan kebahagiaan kita tidak dengan hura-hura, dan juga kita bisa mengekspresikan keburukan kita bukan dengan kita menyesal, bukan dengan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana ketika kita dapat kebahagiaan dan keburukan itu, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menuntun kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Susah senang itu ialah problematika dalam kehidupan. Bagaimana kita menjalani itu semua? Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an untuk apa? Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Bagaimana manusia itu menghadapi problematika dalam kehidupan. Ketika dapat susah bagaimana, ketika dapat kebahagiaan bagaimana? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadikan Quran petunjuk untuk diri kita. Sebab ketika kita kembali kepada Al-Quran, ketika kita kembali kepada Allah, yang artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedahsyat apapun ujian yang kita dapatkan, sedahsyat apapun musibah yang kita dapatkan, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi aman dalam hidup kita. Salah satu contoh, ketika Nabi Allah Musa dilahirkan dari rahim ibunya yang bernama Yakubah. Subhanallah, dikala itu Fir'aun sedang genting-gentingnya membuat hukum bahwa setiap anak-anak laki yang lahir mesti dibunuh. Tetapi Allah berikan jalan keluar buat seorang ibunya Nabi Allah Musa, dengan cara dihanyutkan Nabi Allah Musa di sungai Nil, sehingga Nabi Allah Musa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh raja yang begitu keras, yang begitu kejam. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan ketika Nabi Allah Ibrahim menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jadi orang beriman, cukup bagi kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah wa yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya apa? Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah wa yaj'al lahu makhrajan, kata Allah, siapa orang yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebesar apapun problem hidup kita, sebesar apapun masalah dalam hidup kita, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua Allah akan berikan jalan keluar dan kemudahan. Susah dalam rezeki, Allah berikan rezeki yang halal yang tidak kita sangka-sangka. Ketika kita punya masalah, Allah akan berikan jalan keluarnya dari masalah itu. Sebagaimana Nabi Allah Musa, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana Nabi Allah Yusuf yang ketika itu diceburkan ke dalam sumur, sebagaimana Nabi Allah Yunus ketika dimakan oleh ikan paus. Semua Allah berikan jalan keluar untuk diberikan keselamatan. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengendalikan diri kita bagaimana mengekspresikan kebahagiaan dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita ketika dapat musibah atau keburukan tersebut. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kekuatan Islam, Allah tambahkan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas di mata manusia dan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gansas dan kawan-kawan Gansas Entertainment semua, semoga di bulan Ramadan ini antum semua dijadikan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.